Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur ini adalah hari kedua sebelum kita mengakhiri bulan April, hari Senin 29 April 2024. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dan hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebelum beristirahat di sepanjang malam. Dan hari ini firman Tuhan renungan malam yang saya bagikan diambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Masih berhubungan dengan pengharapan yang kita sudah pelajari kemarin juga, yang saya beri judul hari ini dipenuhi dengan pengharapan. Roma 15 ayat 13 menyatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, luar biasa. Saudara perhatikan kata berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, saya sudah katakan bahwa pengharapan orang percaya itu melampaui hidup ini. Hidup yang kita diami bisa up and down. Kadang-kadang kita mengalami keadaan baik, tapi kita juga masih bisa kena masalah karena kita masih hidup di dunia yang belum dipulihkan 100%. Dan anak-anak Tuhan harus tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Ini adalah perkataan yang Paulus berikan kepada jemaat di Roma, mengingatkan mereka semua. Dan Paulus berdoa untuk jemaat di Roma, agar Allah sumber pengharapan memenuhi mereka dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita tidak akan mungkin bisa memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah, dipenuhi dengan pengharapan kalau Roh Kudus tidak memberikan kita kekuatan. Karena itu Paulus berdoa kepada jemaat di Roma supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam kita. Dan kita punya kekuatan khusus yang Tuhan berikan untuk tetap berharap kepada Tuhan dan tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Kenapa? Karena sumber pengharapan kita itu ada di dalam diri kita. Dan Dia mau memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun seringkali kitalah yang mencoba mereka-reka dan mengambil keputusan, aduh Tuhan kayaknya udah gak sanggup lah saya melakukan dan menjalani ini semua. Saya udah mau menyerah ya Tuhan, udahlah Tuhan, saya mau mati aja. Mungkin kita bilang begitu, udahlah Tuhan saya mau bercerai aja. Udahlah Tuhan saya mau pisah aja dengan anak saya ini, saya mau usir dia dari rumah ini. Atau udahlah Tuhan saya mau apakan bos saya ini gitu ya, karena mungkin bos saudara tidak baik dan lain sebagainya. Saudara, dalam situasi-situasi seperti ini saudara harus tetap berharap kepada Tuhan. Penuhi hati kita dengan pikiran Kristus, penuhi hati kita dengan segala kebaikan Tuhan. Mulai ambil keputusan untuk bersukacita dan berjalan dalam damai sejahtera Tuhan, sehingga di dalam iman, dalam kekuatan Roh Kudus kita bisa berlimpah-limpah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudara, hidup ini tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Namun kita percaya kalau ada masalah dan kerikil-kerikil di dalam hidup kita, kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena itu don't give up. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan tugas saudara adalah mengendalikan hati saudara. Mulailah memenuhi hati kita dengan pengharapan. Tuhan, masih ada hari esok. Kalau hari esok belum berhasil, Tuhan masih ada lagi hari lusa. Kalau lusa belum berhasil, masih ada hari minggu depan. Masih ada bulan depan.
begitu terus sampai saudara mulai kuat, sehingga hidup saudara ini, pikiran saudara ini dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan sejati di dalam Kristus. Kiranya kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai kita, dan kita di batin dan hati kita dipenuhi dengan pengharapan. Dan saya berharap firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya firman Tuhan ini terus meneguhkan kita menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Biar damai Kristus memerintah dan memenuhi hati kita di sepanjang tidur kita. Dan besok pagi mari berharap untuk pengharapan yang baru lagi. Kata firman Tuhan, kesulitan dan kesusahan boleh ada hari ini, tapi hope is hope, always new every morning. Pengharapan itu selalu baru tiap pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.